Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurdianti. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang telah kelompok saya buat. Oke, untuk jenis usaha yang kami pilih adalah makanan ringan. Kemudian yang akan dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Nah, di sini jumlah pengajuan modalnya sendiri ada 100 juta rupiah. Kemudian nama pemilik usaha sendiri ada Ahmad Faris, Januar Togu, dan saya sendiri Resti Nurdianti. Kemudian kami berasal dari kelompok 8 dan alamat tempat usahanya itu ada di Kota Bandung. Tanggal pengajuan proposal sendiri pada tanggal 30 Juni 2021. Kemudian ini adalah usaha yang akan kami ajukan. Oke, untuk jenis usaha sendiri, kami di sini menawarkan produk makanan ringan atau lebih tepatnya bisa disebut dengan keripik basreng. Di mana di sini bisa dilihat produk yang kami tawarkan ini memiliki berbagai rasa, ada original, balado, rumput laut, barbecue, pedas, dan keju. Nah, untuk nama cemilannya sendiri yaitu cemilan basreng, di mana harga per kemasannya itu untuk 100 gram kami beri harga Rp14.000 dan untuk kemasan 250 gram kami beri harga Rp24.000. Kemudian untuk motivasi usahanya sendiri, yang pertama pastinya kami di sini mencari keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, di sini juga kami ingin mengembangkan cemilan khas Bandung karena mungkin banyak orang yang cuman kenal kalau cemilan Bandung itu hanya ada seblak, bolu, dan lain-lain. Nah, di sini masih banyak orang yang belum tahu bahwa cemilan basreng ini adalah salah satu cemilan khas Bandung. Kemudian untuk rencana usahanya di sini yang pertama ada segmen pasar. Jadi di sini untuk segmen pasar kami menargetkan semua kalangan, mau itu perempuan atau laki-laki, muda ataupun tua. Yang penting rentang usianya itu 6 sampai 50 tahun. Nah, kemudian yang kedua, untuk cara pemasarannya sendiri, yang pertama itu dari mulut ke mulut. Nah, cara pemasaran ini merupakan cara yang paling murah karena biasanya dari satu orang ke orang lain memasarkan produk ini. Kemudian di sini yang kedua ada media sosial, di mana di sini kami akan memasarkan produk kami lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada e-commerce. Di sini kami akan bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, kami juga akan membuka toko offline sendiri ataupun bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang ada di Bandung ataupun luar Bandung. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah keunggulan usaha kami. Di sini yang pertama ada varian rasa. Kenapa di sini ada varian rasa? Karena produk kami memiliki varian rasa yang banyak. Biasanya produk cemilan basreng ini cuma ada rasa original ataupun pedas, sedangkan produk kami terdiri dari berbagai rasa seperti keju, barbecue, rumput laut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kualitas yang bagus. Nah, di sini meskipun produk kami baru, tetapi kualitas yang kami tawarkan tidak kalah penting dengan produk-produk yang sudah ada. Kemudian produk kami memiliki dua macam kemasan, yaitu 100 gram dan 250 gram. Jadi konsumen bisa memilih apakah ingin membeli yang 100 gram ataupun 250 gram. Kemudian ada sumber daya. Nah, di sini ada beberapa sumber daya yang kami butuhkan. Yang pertama itu ada skill memasak. Tentu saja karena di sini kami mengolah makanan, jadi skill yang pertama yang harus kami kembangkan adalah skill memasak. Kemudian ada seasoning untuk cita rasa, tekstur, dan lain-lain. Dan di sini yang ketiga ada skill design, di mana di sini kami juga ingin produk kami memiliki packaging yang menarik. Dan yang terakhir ada skill marketing, karena kami ingin produk kami bisa dikenal oleh orang banyak. Nah, kemudian di sini untuk mitra usahanya sendiri. Nah, yang pertama itu mitra usaha kami itu ada produsen baksonya. Karena dengan kita bermitra usaha dengan produsen baksonya, maka untuk bahan baku baksonya sendiri bisa lebih murah. Kemudian yang kedua ada agen kemasan makanan. Jadi di sini kami juga bekerja sama dengan agen kemasan agar nantinya kemasan yang kami pakai bisa dapat harga potongan karena langsung dibeli dari agennya.
Nah, kemudian yang ketiga ada produsen bumbu perasa, di mana kami juga bekerja sama dengan produsen bumbu perasa, kemudian ada agen tabung gas, pemilik toko oleh-oleh, dan reseller toko online. Di mana nanti di Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia kami membuka reseller untuk penjualan cemilan basreng ini. Kemudian untuk biayanya, di sini modal usaha kami memerlukan kurang lebih 3 juta rupiah untuk modal pertama, di mana itu digunakan untuk membeli bahan dan barang-barang yang akan dipakai untuk proses produksi. Nah, kemudian ada sumber pemasukan. Di sini usaha kami memiliki sumber pemasukan dari reseller, ada juga dari official store karena nantinya kami akan membuka toko official. Kemudian di sini juga kami bekerja sama dengan toko oleh-oleh, dan yang terakhir ada toko online. Kemudian di sini ada analisis pesaing. Di sini kami menganalisis dua pesaing. Yang pertama ada pesaing di toko online. Nah, di sini kami sudah menyatukan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing toko. Nah, yang pertama itu ada harga per 100 gramnya sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah. Nah, tetapi kemasan yang ditawarkan kurang menarik. Jadi hanya memakai plastik biasa gitu. Nah, kemudian biasanya pembelian di atas 10 pieces memakai packing tambahan seperti bubble wrap ataupun kardus. Nah, kemudian reseller juga mendapat harga potongan sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir ada varian rasa yang ditawarkan juga banyak. Kemudian yang kedua, untuk pesaing Maichi, mungkin di sini udah pada tahu salah satu toko oleh-oleh di Bandung yang terkenal yaitu Maichi. Nah, di sini untuk Maichi sendiri yang pertama dia itu sudah mempunyai website sendiri untuk berjualan gitu. Kemudian yang kedua, rasa yang ditawarkan hanya pedas dengan berbagai level. Jadi hanya rasa pedas, tetapi di situ ada level 1, 2, 3 dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mereka itu memakai kemasan yang menarik atau kemasan aluminium foil. Oke, kemudian di sini adalah strategi yang akan kami pakai untuk menghadapi pesaing. Yang pertama di sini kami akan memakai kemasan yang menarik atau kemasan foil. Kemudian yang kedua di sini kami juga memiliki varian rasa yang banyak, di mana di sini ada nantinya akan ada varian rasa yang baru selain yang telah saya paparkan tadi. Nah, kemudian harganya pun lebih murah, harga lebih murah tetapi kualitas bisa dikatakan dapat bersaing dengan produk yang sudah terkenal. Kemudian di sini juga kami akan memberikan harga yang lebih murah untuk reseller dengan minimal pembelian 100 pieces. Kemudian kami juga akan memberikan diskon sebesar 25% saat pembukaan official store kami nanti untuk yang pertama kali. Kemudian nanti juga di awal kami akan memberikan diskon 1 pieces untuk pembelian minimal 25 pieces secara gratis. Oke, selanjutnya ada strategi pengembangan dari usaha yang akan kami lakukan. Yang pertama itu untuk rencana pengembangannya itu ada target atau tujuan usaha. Di sini dalam perencanaan pengembangannya kami dalam 1 tahun ke depan kami mempunyai target usaha yang pertama menjadi pelopor keripik basreng dengan cita rasa yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua, produk kami dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin memperluas jangkauan di mana kami tidak hanya ingin produk kami dikenal di kota Bandung saja, tetapi di luar kota, bahkan di luar Jawa. Kemudian kami juga membuka toko konvensional di sekitaran kota Bandung, atau bisa disebut official store-nya. Nah, kemudian kami juga ingin mempunyai karyawan untuk kedepannya. Nah, kemudian di sini ada perlengkapan yang kami butuhkan. Nah, di sini dalam usaha mengembangkan produk kami ada beberapa peralatan penunjang yang kami butuhkan. Yang pertama ada kardus packing, kemudian ada tokonya sendiri, ada rak pajangan, paper bag, wadah, serta perlengkapan masak. Nah, di sini untuk keterampilan yang ingin kami tingkatkan untuk mengembangkan usaha kami, yang pertama ada memasak dan sistem makanan, karena menurut kami itu adalah keterampilan yang paling penting. Kemudian marketing untuk memasarkan produk kami. Oke, yang ketiga itu ada business plan, di mana kita tahu bahwa saat ini kita dihadapkan dengan dunia yang cepat berubah. Maka di situ diperlukan analisis
analisis yang tinggi untuk membuat bisnis plan tersebut. Nah, kemudian ada relasi usaha tentunya yang akan membantu kami mengembangkan usaha ini. Kemudian di sini jaringan relasi yang akan kami kembangkan. Yang pertama, kami akan bekerja sama dengan reseller, baik itu reseller online ataupun offline. Kemudian di sini ada kerjasama dengan pemilik toko oleh-oleh, karena kami juga ingin produk kami ada di berbagai toko, khususnya toko oleh-oleh. Nah, kemudian ada agen bahan baku produksi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami ingin bekerja sama dengan produsen bakso, kemudian produsen bumbu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada produsen kemasan makanan. Next. Nah, selanjutnya untuk jadwal kegiatannya sendiri. Nah, untuk kegiatannya yang pertama yaitu membuat bisnis plan. Di sini kami melakukannya saat awal perintisan usaha. Kami melakukannya juga secara bersama-sama. Kemudian ada mendesain kemasan, karena di sini kami ingin kemasan kami menarik dan belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Di sini juga pada saat awal perintisan usaha yang akan dilakukan oleh Ahmad Faris. Nah, kemudian yang ketiga ada mempersiapkan dan membeli bahan yang diperlukan. Di sini kami akan melakukannya setiap 1 minggu sekali, karena kami ingin produk yang akan kami jual itu berasal dari bahan baku yang fresh. Nah, kemudian di sini akan dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian kami juga akan melakukan proses produksi pembuatan basreng yang akan dilakukan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami ingin menjual produk yang fresh, jadi tingkat kerenyahannya pun sangat baik. Kemudian proses ini dilakukan oleh karyawan. Nah, kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan produsen packing kemasan makanan. Di sini setelah kami membuat desain kemasannya, kemudian kami melakukan kerjasama dengan produsen kemasan. Nah, di sini kami lakukan setiap hari ataupun saat kemasan habis. Nah, di sini akan dilakukan oleh saya sendiri dan karyawan. Kemudian kami juga akan membuat toko online pada e-commerce dan media sosial. Nah, proses ini dilakukan saat produk sudah siap dijual. Nah, di sini akan dilakukan Januar Togu sebagai penanggung jawab e-commerce dan media sosial. Nah, kemudian ada melakukan pemotretan produk untuk diiklankan. Oke, yang ketujuh ada melakukan pemotretan produk untuk diiklankan, di mana kita tahu bahwa di media sosial ataupun e-commerce foto produk itu sangat dibutuhkan. Nah, akan dilakukan pada saat produknya ini sudah siap dijual. Nah, ini juga akan dilakukan oleh Januar Togu. Kemudian di sini ada penguploadan foto dan produk ke e-commerce dan sosial media. Setelah selesai kita membuat foto produknya, kita upload ke e-commerce dan media sosial. Nah, di sini juga dilaksanakan saat produknya itu sudah siap dijual, yang akan dilaksanakan oleh Januar Togu. Oke, selanjutnya kami juga akan mengajukan kerjasama dengan toko oleh-oleh dan reseller. Kemudian yang akan dilaksanakan setelah produknya itu siap dijual, yang akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kami akan membuka official store dari Cemilan Basreng ini. Itu pun dilakukan saat produk ini sudah siap dijual dan akan dilakukan secara bersama-sama. Ini ada anggaran atau keperluan per tahun dari Cemilan Basreng ini. Yang pertama di sini ada menyewa ruko sebanyak 1 unit. Nah, di sini bisa dilihat harga sewanya itu per tahun sekitar 50 juta. Nah, di sini kemudian yang kedua ada rumah produksi atau kontrakan sebanyak 1 unit, di mana harga sewanya itu sekitar 8 juta per tahun. Nah, di sini kenapa kami memilih ruko dan rumah produksi itu dibedakan, karena di sini kami melihat anggaran yang akan kami keluarkan, di mana ketika kita menyewa ruko dengan ukuran yang lebih besar, di sini harganya itu bisa sampai 70 sampai 80 juta untuk per tahunnya. Nah, kemudian kami juga membutuhkan ATK atau alat tulis kantor sebesar 20.000. Kemudian kami juga membutuhkan rak pajangan sebanyak 2 unit dengan harga satuan 900.000 per unitnya. Jadi totalnya itu ada sekitar 1.800.000. Nah, kemudian di sini juga kami membutuhkan alat pemotong basreng. Kenapa di sini kita tidak memakai manual? Karena dengan
target produksi yang segitu banyak, kami tidak akan sanggup untuk memotong baserik secara manual. Nah, di sini kami membutuhkan 3 unit dengan harga satu unitnya itu 300.000, maka totalnya sekitar 900.000 rupiah. Kemudian di sini ada kardus packing, kami membutuhkan 100 dengan ukuran 34 cm dikali 20 cm dikali 24 dengan harga satuannya itu 5.000 per pieces dengan total 500.000. Kemudian di sini juga kami membutuhkan spanduk untuk ditempelkan di official store. Nah, di sini kami membutuhkan satu dengan ukuran 5 meter dikali 2 meter dengan harga 150.000. Kemudian kami juga membutuhkan wajan besar untuk proses produksi sebanyak 3 dengan harga satuan wajannya itu 250.000. Jadi totalnya ada sekitar 750.000. Nah, kemudian kami juga membutuhkan spatula sekitar 3 pieces, di mana di sini harga untuk satu spatula itu sekitar 20.000 dengan jumlah 60.000. Kemudian kami juga membutuhkan saringan sebanyak 3, di mana harga satu saringan tersebut sekitar 85.000 per piecesnya. Kemudian untuk totalnya sekitar 255.000. Kemudian di sini kami juga membutuhkan wadah besar sebanyak 5 buah. Nah, di sini untuk harga satu wadah 30.000 per piecesnya. Nah, di sini harga total keseluruhannya sekitar 150.000. Kemudian untuk biaya operasional, karena tadi antara ruko dan rumah produksi itu memisah, akan ada proses pengantaran barang, dan di situ kami membutuhkan biaya operasional sekitar 1.500.000 per bulannya. Nah, kemudian untuk biaya pemasarannya sendiri di sini sekitar 1.500.000. Nah, di sini digunakan untuk membayar iklan dan lain-lain. Kemudian di sini untuk anggaran per bulannya, di mana kami membutuhkan anggaran ini untuk setiap bulannya. Yang pertama untuk baksonya sendiri kami membutuhkan 700 bungkus. Nah, di sini satu bungkusnya itu berisi 500 gram bakso. Untuk harga per bungkusnya sekitar 6.000 rupiah. Di sini bisa ditotalkan sekitar 4.200.000. Nah, kemudian kami juga membutuhkan bumbu keju sebanyak 2 bungkus, di mana satu bungkusnya itu memiliki berat 1 kg dengan harga 100.000 per bungkusnya. Jadi totalnya ada 200.000. Kemudian kami juga membutuhkan bumbu pedas sebanyak 3 bungkus, di mana satu bungkusnya itu berisi 1 kg dengan harga 80.000 per bungkus, jadi sekitar 240.000. Kemudian untuk bumbu barbeque-nya kami juga butuh 2 bungkus, satu bungkusnya 1 kg. Di sini untuk harga satuannya 80.000, kami membutuhkan sekitar 160.000. Kemudian untuk bumbu balado sebanyak 2 bungkus, di sini untuk satu bungkusnya sama 1 kg. Di sini untuk harganya ada 80.000, kami membutuhkan 160.000. Kemudian untuk bumbu original atau penyedap rasanya kami juga butuh 2 bungkus. Di sini untuk satu bungkusnya itu dengan berat 1 kg dengan harga satuan 80.000, jadi totalnya ada 160.000. Nah, kemudian untuk bumbu rumput lautnya sendiri kami butuh 2 bungkus, satu bungkusnya dengan berat 1 kg dengan harga 100.000 per bungkus, di mana di sini bumbu rumput laut agak lebih mahal dari harga lain dengan total 200.000 rupiah. Kemudian kami juga membutuhkan minyak goreng sejumlah 3 drijen, di sini di mana satu drijennya itu terdapat 18 liter minyak goreng. Di sini untuk satu drijennya itu seharga 400.000 per 18 liter dengan harga 1.200.000. Kemudian kami juga membutuhkan gas 12 kg sebanyak 3, di mana di sini untuk per 12 kg-nya itu harganya sekitar 120.000 rupiah dengan total 360.000 rupiah. Kemudian kami juga membutuhkan kemasan ukuran M yang nantinya akan digunakan untuk kemasan 100 gram. Di sini kami membutuhkan 1.000 pieces dengan harga 1.500 per piecesnya. Jadi jumlahnya itu sekitar 1.500.000. Kemudian di sini untuk kemasan L yang nantinya akan kami pakai untuk ukuran 250 gram, harga per piecesnya itu sekitar 2.000 rupiah. Di sini kami membutuhkan 2 juta rupiah untuk totalnya. Kemudian di sini juga kami memerlukan karyawan sebanyak 3 karyawan, di mana untuk gaji karyawannya itu sekitar 2 juta per bulan. Jadi totalnya sekitar 6 juta rupiah. Kemudian yang terakhir kami butuh paper bag sekitar 500 pieces, di mana di sini untuk satu piecesnya itu memiliki harga 1.000 rupiah per pieces. Totalnya sekitar 500.000 rupiah. Nah, di sini untuk anggaran per bulannya totalnya itu sekitar 16.850.000 rupiah.
Oke, selanjutnya untuk analisis profitabilitasnya. Nah, di sini ada target penjualan per bulan. Di sini kita harus menentukan dulu target penjualan kita dalam satu bulan itu akan berapa. Nah, di sini kami menargetkan sekitar 2000 pieces cemilan basreng yang akan dijual dengan rincian 1000 pieces ukuran 100 gram dan 1000 pieces ukuran 250 gram. Oke, di sini setelah kita menentukan targetnya, kita juga bisa menentukan pemasukan per bulannya. Karena tadi ada 2000 pieces, di sini 1000 pieces ukuran 100 gram dengan harga 14.000 dikali 1000 pieces, kita akan dapat sekitar 14 juta rupiah. Nah, kemudian di sini untuk 1000 pieces ukuran 250 gram, kita akan mendapatkan sekitar 24 juta rupiah. Jadi, total pemasukan per bulannya kita akan mendapatkan sekitar 38 juta rupiah. Nah, di sini karena di sini masih pemasukan per bulan, nah di sini setelah kita menghitung pemasukan per bulannya, kita juga bisa menghitung pemasukan per tahunnya. Di mana sekitar 38 juta dikali 12, kita akan mendapatkan 456 juta per tahun. Nah, kemudian pengeluaran pembelian bahan dan gaji karyawan dalam 1 tahun. Nah, karena sebelumnya sudah saya jelaskan akan ada anggaran dana yang dikeluarkan setiap bulannya. Jadi di sini kita hitung 16.850.000 atau anggaran dana per bulan dikali 12, kita dapat 202.200.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita juga dapat menghitung margin laba kotor. Nah, di sini gimana sih cara menghitung margin laba kotor? Caranya dengan laba kotor dikurangi total pendapatan kita dikali 100%. Nah, di sini untuk laba kotornya sekitar 253.800.000 dibagi 456 juta dikalikan 100%, kita akan dapat hasil 5,56%. Nah, tadi di sini tertulis ada laba kotor. Nah, laba kotor itu didapat dari pemasukan dikurangi modal bahan. Nah, di sini karena pemasukan kita tadi 456 juta, kemudian modal bahan yang akan kita keluarkan dalam 1 tahun sekitar 202.200.000 rupiah, maka di sini kita mendapatkan hasil 253.800.000 rupiah. Nah, kemudian untuk margin laba bersihnya di sini kita dapat hitung dengan cara laba bersih dibagi penjualan. Nah, berarti di sini 453.720.000 rupiah dibagi 456 juta, hasilnya sekitar 0,095%. Kemudian untuk menghitung laba bersihnya sendiri, pendapatan dikali 0,5% atau pajak per tahun. Nah, di sini 456 juta dikali 0,5%, hasilnya adalah 2.280.000. Jadi 2.280.000 ini adalah pajak per tahunnya. Jadi kita bisa kurangi 456 juta dikurangi 2.280.000 rupiah, kita akan mendapatkan laba bersih sekitar 453.720.000 rupiah. Nah, kemudian di sini untuk rasio pengembalian aset kepada pemegang saham, di sini kita bisa menghitung dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Di sini karena tadi laba bersih kita adalah 453.720.000, kita bagi dengan 100 juta rupiah, atau ini adalah nilai yang harus kita kembalikan kepada investor. Nah, kita dapat hasil 4,537%. Nah, di sini yang terakhir ini adalah rasio pengembalian penjualan. Di sini kita dapat menghitung dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Nah, di sini karena ini sebelum pajak, jadi kita bisa tulis 253.800.000 rupiah dibagi 456 juta dikali 100%. Kemudian kita akan mendapatkan hasil sekitar 55,6%. Jadi 55,6% ini adalah rasio pengembalian penjualan kita. Oke. Cukup sekian pemaparan proposal usaha dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.